Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Farida. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil dalam segitiga. So, have a good time watching. Oke, ini adalah materi yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu mengenai dalil-dalil dalam segitiga. Yang pertama saya akan membahas tentang aturan sinus, dan yang kedua adalah aturan kosinus, yang ketiga luas segitiga. So, check it out. Yang pertama adalah aturan sinus. Nah, kita misalkan ada sebuah segitiga di mana ini adalah merupakan segitiga A, B, C. Di mana sisi A kita letakkan di sini, sisi B di sini, dan sisi C-nya di sini. Maka kita berlakukan aturan sinus. Aturan sinus. Di mana A per sin A dan B per sin B. Kemudian C per sin C. Jadi di sini kita udah dapat rumus. Ini rumus yang kita dapat. Kita bisa tandai. Jadi langsung saja kita masuk kepada sebuah contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita misalkan sebuah segitiga ABC, di mana kita buat sudut A-nya itu 30 derajat dan sisi A-nya sama dengan 3, dan sedangkan sisi B-nya sama dengan 4. Jadi yang ditanya adalah sin B-nya. Sin B-nya berapa? Jadi caranya itu kayak gimana? Ya, tentu saja pakai cara aturan sinus yang kita peroleh tadi. Ada rumusnya. Jadi langsung saja kita masukkan penyelesaian. Oke. Penyelesaiannya langsung saja kita masukkan yang diketahui A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, langsung saja kita masukkan A itu 3 per sin A-nya 30 derajat. Sin 30 derajat. Sama dengan B-nya 4 per sin B. Sin B tidak diketahui jadi tetap. Jadi kita lakukan kali silang di sini. Jadi 3 kali sin B sama dengan 4 kali sin 30. Ini tetap karena belum diketahui sin B-nya. Dan ini 4 kali sin 30 itu sama dengan setengah. Langsung saja, ini tetap masih tetap sin B. 4 kali setengah itu habis 2. Jadi 3 sin B sama dengan 2. Jadi sin B sama dengan 2 per 3. Langsung kita masuk pada contoh soal kedua, di mana diketahui sebuah segitiga A, B, C, di mana kita beri sudut C itu sama dengan 60 derajat. Dan sudut B-nya 45 derajat. Dan sisi B-nya sama dengan 4. Jadi yang ditanya di sini adalah sisi C-nya berapa. Jadi sama, kita tetap memasukkan rumus yang kita peroleh tadi. Yang diketahui adalah B per sin B sama dengan sisi C yang ditanya per sin C. Oke, langsung aja kita masukin B-nya 4 per sin 45 derajat. Dan C-nya tidak diketahui tetap, jadi sin 60 derajat. Dimana kita lakukan juga perkalian silang.
4 kali sin 60 derajat sama dengan C dikali sin 45. Oke. 4 kali sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. C sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Oke. Jadi di sini kita sederhanakan dulu. 4 kali setengah masih bisa disederhanakan jadi 2 akar 3 sama dengan C setengah akar 2. Jadi kita tukar posisi, C sama dengan setengah akar 2 sama dengan 2 akar 3. Jadi C sama dengan 2 akar 3 per setengah akar 2. 2 bagi setengah itu 4 ya. 4 akar 3 per akar 2. Jadi akar 2 ya, akar 2. Jadi kita samakan penyebutnya dulu. Sama dikali akar 2, akar 2. Jadi di sini langsung 4. 3 kali 2 akar kali akar habis ya, akar. Jadi 3 kali 2. Jadi akar 6 deng, akar 6 per 2. Jadi 4 bagi 2 itu sama dengan 2 akar 6. Oke, jadi sisi C-nya itu adalah 2 akar 6. Selanjutnya kita masuk ke aturan kosinus. Nah, di sini juga kita bakal memisalkan sebuah segitiga A, B, C, di mana sisi A-nya terletak di sini, sisi B-nya di sini, dan sisi C-nya di sini. Maka dari ini berlaku rumus A kuadrat untuk sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos alfa, atau dalam bentuk lain cos alfa yang lebih bagus, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Nah, begitu ini rumus pertama. Yang kedua, B kuadrat. Jadi B kuadrat A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B, atau dengan bentuk lain juga cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Oke. Begitu juga dengan C. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AC dikali cos C. Nah, ini juga bentuk lain, cos C. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Nah, ini adalah rumus, jadi kita harus tandain rumus yang kita peroleh. Ini untuk A. Untuk B. Oke. Biasa kita masuk kepada contoh soal. Nah, kita buat sebuah segitiga A, B, C. Nah, kita buat sudut A-nya itu 60 derajat. Lalu sisi B, sisi A-nya itu ditanya. Sedangkan sisi B-nya itu sama dengan 5. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus yang kita peroleh tadi. Langsung saja ke penyelesaian. Masukkan saja rumus yang tadi pertama. Kita akan mencari A. Jadi A kuadrat sama dengan
B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos alfa. Cos A maksudnya. Terus kita masukkan aja B. Oh iya, tadi saya lupa, C-nya belum diketahui ya. C-nya sama dengan 8. B, kita masukkan B-nya 5 dikuadratkan ditambah C-nya 8. 8 kuadrat dikurang 2 dikali 5, 8. 5 kali 8. Cos A-nya itu 60, jadi cos 60 derajat. 25, 5 kuadrat sama dengan 25, 8 kuadrat sama dengan 64 dikurang 2 kali 5, 10, 10 kali 8, 80. Cos 60 itu sama dengan setengah. 25 tambah 64, 89. 80 dikali setengah sama dengan 40. Jadi 89 kurang 40 sama dengan 49. Ini kan masih A kuadrat. Jadi kita akarkan A sama dengan akar dari 49 sama dengan 7. Jadi sisi A di sini adalah 7. Sekarang luas segitiga. Nah, tadi kan pada halaman pertama kita disuruh untuk mencari luas segitiga jika diketahui dua sisi dan sebuah sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Nah, jadi secara umum yang kita ketahui luas segitiga itu rumusnya setengah alas kali tinggi. Ini adalah rumus umum. Kita tandai dulu. Lalu kan di sini kita misalkan sebuah segitiga ya. Sebuah segitiga A B C di mana sisi A itu di sini, sisi B-nya di sini, sisi C-nya di sini. Nah, di sini kan tidak disebutkan tingginya. Jadi gimana kalau tidak ada tingginya, bagaimana cara mencari luas segitiga tersebut? Karena rumusnya itu setengah alas kali tinggi. Nah, kita akan menemukan rumus-rumus baru di sini. Jadi pada segitiga ini kita temukan rumus segitiga luas sama dengan setengah kali B kali C kali sin A. Ini jika diketahui sin A-nya, makanya ini rumusnya. Dan yang kedua adalah untuk sin B-nya. Jadi rumusnya setengah A dikali C dikali sin B. Itu untuk sudut B. Nah, yang ketiga adalah sudut C-nya. Jadi rumusnya itu adalah setengah dikali A dikali B dikali sin C. Nah, ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan nanti pada contoh soal. Kita tandai. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soal. Oke, kita buat sebuah segitiga. Segitiga ABC. ABC kita beri sudut A-nya itu 30 derajat. 30 derajat. Dan sisi B-nya itu di sini ya. Sisi B-nya 8 dan sisi C-nya sama dengan 6. Maka berlaku rumus yang pertama karena yang diketahui adalah sin A-nya. Jadi masukkan saja ke rumus. Luas sama dengan setengah kali B kali C kali sin A. Jadi masuk setengah dikali B-nya 8, C-nya 6, sin A-nya 30 derajat. Jadi setengah dikali 8 kali 6 48. Sin 30-nya sin 30 itu sama dengan setengah. Jadi setengah kali ini 24. Habis 24 sama ini 12. Jadi
jawabannya ada luasnya itu 12 cm kuadrat. Yang kedua, kita misalkan sebuah segitiga ABC. Nah, yang diketahui di sini tadi diketahui sudut A-nya, yang sekarang kita buat yang B-nya 60 derajat. Dan sisi A-nya sama dengan 8 dan sisi C sama dengan 10. Nah, masuk pada rumus yang kita cari tadi, rumus yang kedua. Luas sama dengan setengah kali A kali C kali sin B. Penyelesaian. Luas sama dengan setengah kali A kali C kali sin B. Jadi setengah dikali A-nya 8, kali C-nya 10, sin B-nya sin 60 derajat. Kita sederhanakan 4, jadi 40. 4 kali 10 40, sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi disederhanakan 40 bagi setengah akar 3 adalah 20 akar 3 cm kuadrat. Ini adalah luas dari segitiga pada contoh soal yang kedua. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Kita misalkan lagi segitiga A, B, C. Nah, yang diketahui di sini adalah sudut C-nya 45 derajat dan sisi B-nya, yang B-nya sama dengan 14, yang A sama dengan 12. Langsung aja kita masukkan ke rumus. Luas sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Nah, setengah dikali 12 dikali 14 kali sin 45 derajat sama dengan ini 6 kali 14 kali 14 itu 84, sin 45 sama dengan setengah akar 2. Jadi 84 bagi setengah akar 2 sama dengan 42 akar 2 cm kuadrat. Jadi ini adalah luas segitiga pada contoh yang ketiga. Sekarang kita masuk pada yang ini, mencari luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Nah, jadi langsung saja kita pada sebuah contoh soal. Contoh soalnya, jadi tentukanlah, saya buat soal, tentukan luas gambar di bawah ini. Nah, saya buat sebuah segitiga sama kaki. Nah, kita buat ini adalah sisi A. Sisi A ini 6 cm. Ini kan karena sama kita buat 5 cm. Ini sisi B, sisi C-nya 5 cm. Tadi kan kita tahu bahwa luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Sedangkan di sini yang diketahui hanyalah sisi-sisi dari segitiga ini. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas di sini. Nah, karena di sini yang diketahui hanya sisi-sisi pada segitiga, kita cari kelilingnya dulu. Nah, rumus keliling dari segitiga itu adalah kita misalkan lambang keliling itu S. Nah, rumus dari keliling dari segitiga itu adalah setengah dikali jumlah sisi-sisi dari segitiga ini. Kita misalkan A ditambah B ditambah C. Kita masukkan aja. Tadi kita misalkan di sini adalah sisi A, sini sisi B, dan di sini sisi C. Jadi kita masukkan saja A 6 ditambah B sama dengan 5 dan C-nya juga 5. Jadi setengah dikali 6 tambah 5 11, 11 tambah 5 16. Jadi setengah kali 16 sama dengan 8 cm. Nah, ini adalah keliling dari segitiganya.
Nah, di sini kan yang ditanya itu adalah tentukan luas gambar di bawah ini. Ini masih kelilingnya. Terus kita akan masukkan sebuah rumus untuk menentukan luas dari segitiganya. Luasnya sama dengan akar dari keliling dikali keliling dikurang sisi A dikali keliling dikurang sisi B dikali keliling dikurang sisi C. Nah, sekarang kita tinggal memasukkannya. Kita hanya memasukkannya. S-nya, S kelilingnya itu 8. Jadi ini S8 dikurang A-nya tadi 6. Langsung 8 dikurang 5 dikali 8 dikurang 5. Tinggal menghitung. 8 dikali 2, 8 kurang 6 2, 8 dikurang 5 3, 8 kurang 5 3. Jadi kalikan 8 dikurang 8 dikali 2 16. 16 dikali 9. 9 kali 16 itu tadi 9 dikali 16 sama dengan 144. Nah, akar dari 144 adalah 12 cm kuadrat. Nah, jadi luas pada bangun segitiga di atas adalah 12 cm kuadrat. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.